Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Samadira dengan NIM 21075152. Nah, saya akan membahas tentang materi produk kek dan kue Indonesia, yaitu gatek dan torten. Artinya, gatek dan torten merupakan istilah yang diambil dari bahasa Prancis dan Jerman yang memberikan pengertian kue-kue yang dibuat dan dihias secara khusus dan biasanya dijual pada akhir pekan atau pada acara-acara khusus. Gatek dan torten merupakan media bagi para pembuat kue profesional untuk mengaplikasikan kemampuan rasa seni menghias kue dan dapat disampaikan kepada para pembeli. Secara umum, masyarakat mengenal gatek dan torten ini dengan istilah kue tart. Yang pertama yaitu chiffon cake. Chiffon cake adalah cake yang tinggi, ringan dan halus yang dibuat dengan mencampurkan kuning telur, minyak, tepung terigu, serta baking powder. Sedangkan putih telur dan gula dikocok terpisah sehingga mengembang kemudian dicampurkan ke dalam adonan kuning telur. Ciri-ciri chiffon cake yaitu cake-nya tinggi, kenyal, teksturnya halus, enak dan gurih. Yang kedua yaitu ada sponge cake. Sponge cake adalah adonan pengocokan putih telur dan kuning telur secara terpisah. Kuning telur dicampurkan dengan bahan-bahan kering, sedangkan putih telur dikocok dengan gula sampai kaku dan dimasukkan ke dalam adonan kuning telur. Kemudian dibakar. Sponge cake berbentuk dengan hampir sama dengan tart, roll cake, dan small cake. Ciri-ciri sponge cake yaitu tekstur cake kering dan ringan. Bahan utama dan bahan pelengkap pembuatan kek. Yang pertama, bahan utama kek, yaitu tepung terigu. Tepung terigu dalam pembuatan kek adalah sebagai pembentuk struktur dan pengikat bahan lainnya. Maksud dari pembentuk struktur yaitu saat tepung terigu dipanaskan dan dengan cukupan air, maka tepung terigu akan mengalami gratinisasi, yaitu akan membentuk kram atau badan isi dari kek. Tepung terigu sering digunakan dalam pembuatan kek yaitu tepung berprotein rendah dan tepung berprotein sedang bila ingin membuat kek dengan struktur yang kuat, misalnya yaitu fruit cake. Yang kedua yaitu gula. Gula dalam pembuatan kek ialah menghaluskan dan memberi rasa manis, membantu aerasi, menjaga kelembapan, memberikan warna pada kulit, melembutkan krep, dan memperpanjang umur simpan. Yang ketiga yaitu telur. Telur ayam di dalam terdapat dua bagian, yaitu kuning telur dan putih telur. Secara utuh, bersih, telur mempunyai rata-rata 50 gram. Kuning telur beratnya 25% dan berat bersih telur utuh. Kuning telur berfungsi sebagai mengikat minyak yang ada di dalam adonan kek. Oleh karena itu, kuning telur mengandung lecithin. Jadi, jumlah pemakaian margarin ditentukan oleh banyaknya jumlah kuning telur yang digunakan kepada pemakaian margarin. Sedangkan putih telur beratnya 75% dari berat bersih telur utuh. Putih telur banyak mengandung protein dan menambah kekenyalan pada yang dibuat sehingga pada pembuatan kek mengurangi jumlah putih telur saat membuat kek atau bolu. Yang keempat ada margarin. Margarin adalah untuk menjaga kue agar tahan lama, menambah nilai gizi, pemberi aroma pada kek. Jenis-jenis margarin yaitu yang pertama, aroma lebih harum, berwarna kuning, dan rasanya asin. Yang kelima ada mentega. Mentega adalah produk olahan susu yang bersifat plastis diperoleh untuk memproses pengocokan sejumlah krim. Lemak mentega sebagian besar terdiri dari asam palmitat dengan sejumlah kecil asam butirat dan asam lemak sejenisnya. Mutu mentega yang dihasilkan tergantung dari mutu krim yang digunakan serta penanganan lebih lanjut. Dan produk akhirnya, krim yang telah mengalami kontaminasi oleh ragi dan bakteri akan mempunyai rasa yang kurang enak, yang akhirnya akan mempengaruhi terhadap rasa mentega yang akan dihasilkan. Yang keenam ada store tanning, adalah lemak tumbuh yang sudah mempunyai proses
hidrosisasi sehingga berbentuk padat. Bentuk stortin ini yaitu mentega putih yang jauh lebih padat atau keras dibandingkan mentega biasa karena kadar airnya jauh lebih sedikit dibandingkan mentega. Selanjutnya ada bahan tambahan kek. Yang pertama yaitu susu. Susu yang digunakan pada pembuatan kek dapat berbentuk susu bubuk, susu kental, dan susu murni. Apabila susu yang digunakan adalah susu bubuk, maka kek akan mempunyai susunan yang lengkap. Susu bubuk dapat membangkitkan rasa atau aroma dan merupakan bahan penambah cairan yang baik. Yang kedua ada garam. Fungsi garam sebagai pengikat rasa dan aroma. Garam merupakan bahan yang memegang peranan penting dalam membangkit rasa lezat dan menimbulkan warna kerap. Yang ketiga ada air. Air berfungsi sebagai pelarut dan berpengaruh pada kelembapan adonan. Air juga dapat membangkitkan protein dalam tepung yang bertindak menangani gas dan baking powder. Yang selanjutnya yaitu baking powder berfungsi sebagai agen atau pengembang untuk memperbaiki warna yang lebih cerah. Baking powder biasanya bereaksi pada saat pengocokan dan akan bereaksi cepat apabila dipanaskan hingga suhu 40-50 derajat Celcius. Bahan pelengkap kek. Yang pertama ada cheese, yang kita kenal sebagai semi-hard cheese, royal, dan soft cheese. Yang kedua ada kacang-kacangan. Contohnya seperti almond, hazelnut, walnut, kacang tanah, kacang mete yang digunakan untuk isian kek. Yang ketiga yaitu buah-buahan. Contohnya buah apel, melon, stroberi, jeruk, mangga, kelapa, raspberry, blueberry, dan lain-lain. Yang keempat ada rempah-rempah. Rempah-rempah contohnya seperti biji sawi putih, biji sawi hitam, biji jintan, biji lada hitam, paprika, vanila, jahe, dan lain-lain. Peralatan pembuatan kue. Yang pertama ada timbangan dan sendok ukur. Timbangan penggunaannya yang akurat. Bahan-bahan kue yang ditimbang tidak boleh melebihi kapasitas dari timbangan. Sendok ukur saat akan mengukur bahan. Pres dengan pisau dan ganggang sendok yang benar-benar pres. Bersihkan dan keringkan sendok ukur setiap kali habis dipakai. Yang kedua ada mixer. Mixer adalah salah satu alat utama dalam pembuatan kue kering ataupun kek. Pastikan alat ini dapat dalam kondisi baik sebelum digunakan karena pengocokan adonan harus dilakukan secara konsisten. Pengocokan adonan untuk kue kering dan kek dengan menggunakan mixer tidaklah sama. Untuk adonan kue kering, sebaiknya mentega dan gula diputar sedangkan tercampurkan dengan rata saja. Sebaliknya untuk pembuatan kek, mixer harus diputar sampai adonan benar-benar mengembang dan kental. Yang ketiga ada loyang. Loyang digunakan dengan bahan khusus yaitu untuk kue kering. Bahan dasar dari loyang pun beragam. Ada yang terbuat dari aluminium, bahkan yang anti lengket, ataupun macam-macam sejenis. Sebelum dituangkan adonan, olesi loyang dengan mentega hingga rata dan ditaburi dengan sedikit tepung terigu agar kek dan kue tidak lengket. Setelah digunakan, sebaiknya loyang harus dicuci bersih dan dikeringkan. Selanjutnya ada oven. Pastikan oven dalam keadaan masih baik untuk mendapatkan hasil kek atau kue kering yang baik. Panaskan oven terlebih dahulu sebelum membuat kue. Selanjutnya ada spatula. Spatula berfungsi untuk mengaduk dan membersihkan sisa-sisa adonan dari wadah atau memasukkan adonan ke loyang. Gunakan spatula dengan tujuan agar adonan terambil dengan maksimal dan tidak bersisa banyak di dalam wadah. Selanjutnya teknik pembuatan kue. Yang pertama, teknik rub-in method merupakan yang paling kuno, tetapi masih sering digunakan pada saat ini. Pengembangan produk dalam metode ini dibantu dengan penggunaan atau penambahan baking soda atau baking powder. Tepung dan baking powder disaring bersama-sama dan kemudian lemak dicampurkan dengan menjadikan butiran halus. Dan butiran-butiran ini dibuat seumur-umuran
pencampuran dimulai dari tengah. Jika terdapat buah-buahan yang halus dicampurkan, maka buah tersebut dicampurkan paling akhir. Cara metode ini adalah lemak dan tepung dalam jumlah yang sama dikocok terlebih dahulu sampai halus. Tambahkan cairan dan terakhir campurkan sisa-sisa tepung. Teknik selanjutnya adalah sugar butter method. Digunakan untuk pembuatan kue berkualitas baik dan mempunyai proporsi lemak, gula, dan telur yang tinggi berbanding dengan berat tepung. Secara komersil, metode ini banyak digunakan karena pengerjaan lebih mudah. Proses pembuatan kue dengan cara ini dapat dilakukan dengan satu kali pengerjaan. Lemak dan gula dikocok terlebih dahulu sampai gulanya larut. Pengembangan terjadi dalam proses pengocokan ini. Tepung dan telur dimasukkan sedikit demi sedikit sehingga agar pengembangan tidak terganggu dan akhirnya pecah merupakan adonan. Masukkan cairan lain yaitu menggunakan buah-buahan dan pada saat akhir pengocokan. Teknik selanjutnya yaitu flour butter method. Digunakan untuk setiap jenis produk dengan setiap kualitas. Pengembangan dari adonan sangat tergantung dari baik buruknya pengocokan campuran lemak, tepung, dan telur. Pengembangan dapat dibantu dengan tambahan sedikit baking powder, lemak, dan tepung dalam jumlah yang sangat sama dikocok setengah mengembang. Lalu dengan cara ini sangat hati-hati dan campuran tepung dan lemak. Jika ada berkelebihan gula dilarutkan dalam campuran yang pewangi. Jika ada tambahan buah-buahan dicampurkan pada tahap akhir pencampuran. Teknik selanjutnya yaitu blending method. Digunakan untuk pembuatan kue yang menggunakan lemak dan tepung spesial. Pengerjaan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, tepung disaring dengan sisa bahan kering lainnya, lalu dicampurkan dengan lemak sampai menjadi butiran-butiran halus. Tahap kedua yaitu masukkan air perlahan-lahan hingga butiran halus berubah menjadi campuran yang halus. Tahap ketiga yaitu masukkan telur sehingga sedikit demi sedikit agar adonan tidak mengeras selama pembakaran. Gunakan mesin dengan kecepatan rendah selama pembuatan adonan. Nah, sekian materi dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.